Oke, picture this. Lu sadar bahasa Inggris itu penting dan lu memutuskan untuk ikut kursus dan atau untuk mulai belajar bahasa Inggris lah, at least paling enggak gitu. Masalahnya setelah lu belajar berapa waktu atau ikut kursus berapa waktu, lu ngerasa kayak nggak ada perubahan. Lu masih gini-gini aja, lu nggak makin pede dan surely lu nggak makin fluent. Apa yang salah? Well, gue Rifki, gue udah ngajar kursus lebih dari 1 dekade, dan ini gue akan jelasin 5 kesalahan umum orang yang baru belajar bahasa Inggris. Yang pertama, ini gue kasih lo outline ya. Jadi di awal gue kasih outline dulu, ada karena lo salah jalan, lo takut bikin salah, lo cuma belajar di kelas. Poin keempat ini bukan salah lo, poin keempatnya salah guru lo, yaitu guru lo melewati 50% terbukti, dan yang kelima, ekspektasi lo yang gak masuk akal. Kita bedah satu-satu. Oke, yang pertama adalah salah jalan. Salah jalan tuh maksudnya gimana? Lu tuh nggak tahu alasan lu ikut kursus gitu, alasan lu ngambil atau alasan lu belajar itu apa? Apakah lu buat kerja? Apakah lu buat tes prep, misalnya kayak tes TOEFL, misalnya atau tes IELTS? Atau apakah lu pengen bisa bahasa Inggris supaya lu bisa ngobrol aja sama bule? Nah, um, purpose yang beda ini, tujuan yang beda ini menentukan program apa yang seharusnya lo ambil. Kesalahan yang umum gue temui adalah berpikir kalau program tes prep atau program persiapan tes itu adalah program paling atas. Asumsi bahwa program tes prep adalah program paling atas, program paling oke. Jadi kalau lu ngambil tes prep, lu tuh nggak perlu ngambil ini sama nggak perlu ngambil yang ngobrol doang gitu, karena dipikir karena gue bersiap buat tes berarti gue akan belajar semuanya. Well, nggak gitu. Jadi biar gue rapiin konsepsinya dulu nih. Kalau lu tujuannya hanya untuk ngobrol bahasa Inggris, lu cukup ambil General English atau Speaking Class. Di sini, lu akan belajar language skill yang termasuk speaking, reading, listening, writing, dan grammar. Vocabulary juga, of course. Ditambah daily phrases, frasa-frasa atau vocabulary yang dipakai di percakapan sehari-hari. Ini contoh cutout material yang gue dapat di internet, cukup bagus. How to respond to thank you other than you're welcome. Jadi ini bahasa sehari-hari cukup aman dan supaya bahasa Inggris itu nggak mandek gitu, nggak cuma you're welcome doang gitu. Gue taruh linknya di deskripsi, silakan cek sendiri gitu. Nah, untuk Business English itu mirip sama General English. Bedanya kalau General English itu persamaannya adalah sama-sama reading, listening, speaking, reading, writing, vocabulary, grammar. Tapi di konteks kebisnisan. Jadi misalnya the future tensesnya untuk digunakan untuk bikin presentasi, present tensesnya digunakan untuk telling what happened atau stating the fact, atau misalnya kayak past tense, perfect tense digunakan untuk laporan dan delivering presentation, again the same. Terus penggunaan frasa dan vocabulary yang berguna di kantor, misalnya kayak tadi ya, phrases in the meeting, phrases in the negotiation dan sebagainya. Jadi fungsinya itu fungsi-fungsi kantor banget lah gitu. Jadi bukan fungsi yang dipakai sehari-hari. Nah, di sini bedanya dengan daily adalah jelas 2 poin itu, dan lo bisa lihat di kanan, ini gue dapat dari Instagram talk.unlock, itu a very good account. Lo coba intip aja isinya. Di sini ada beberapa frasa yang digunakan dalam bisnis kayak let's dive in, fast track this, stay on this path. It's not, bahkan untuk bilang it's not my job aja ada cara yang lebih profesional buat bilang itu gitu, daripada bilang it's not my job gitu. Atau untuk jawab nggak tahu pun ada cara-cara atau frasa-frasa yang digunakan in more business context, dan ini yang lu pelajari di business English. Jadi phrases yang mungkin di daily nggak terlalu kepake, tapi ketika lu meeting sama orang mereka akan sering pakai phrases ini gitu. Baik kalau kita di startup ya, helicopter view or so forth gitu kan. Nah, kelas tes prep atau kelas persiapan tes ini dirancang supaya lu bisa dapat nilai bagus di tes. Lu tidak disiapkan untuk bisa komunikasi. Well, tentu ada soal speaking kayak di IELTS sama TOEFL IBT, itu ada speakingnya, tapi tidak sekomunikatif General English dan juga Business English. Karena fokusnya adalah memahami format soal. Ada soal yang listening,
ada yang listening satu audio satu soal, ada listening satu audio panjang 3-4 soal dan sebagainya. Ada soal listening yang harus mengisi isian, jadi kayak IELTS, TOEFL IBT, TOEFL ITP, itu cara ngisinya beda-beda gitu kan, bentuk soalnya beda-beda. Terus lu diajarin cara menjawab soal yang benar gitu. Apakah soal ini tuh pengen tahu soal apa dan pengen tahu jawaban apa, Terus penilaian soal, jadi lu tahu bagaimana soal dievaluasi, kayak misalnya terutama untuk soal yang intangible ya, yang kayak speaking atau writing yang tugasnya itu perlu pakai rubrik. Lu akan diajarin apa yang diharapkan dari lu sebagai test takers ketika menjawab soal listening, soal writing dan soal speaking gitu. Dan lu akan diajarin vocabulary atau phrases yang lebih advance yang sebenarnya keren-keren aja, but ini nggak terlalu berguna kalau lu ngomong sama non-native speaker. Misalnya kayak di sini kata I think, I hold my view that, some people think it is frequently contended, atau we must, it is imperative that we. So like ini basic English, ini advanced English. Kalau lu pakai basic English di speaking atau di writing, lu mungkin nilai lu akan B aja gitu, mungkin band 5 atau band 4, band 5 gitu. Tapi kalau pakai advance mungkin bisa band 6, 7 ke atas gitu. Nunjukin kalau lu benar-benar advance bahasa Inggrisnya. However, kayak poin yang gue poin di nomor 4, apalagi kalau lu nggak ngomong sama, kalau nggak lagi ngomong sama kalau nggak lagi ngomong sama native, kalau nggak lagi ngomong sama native. Nah itu tuh gimana? Jadi gini, student gue, terutama yang class adults, most if not all, mereka belajar bahasa Inggris itu untuk bicara dengan temannya yang tidak bisa atau tidak belajar bahasa Indonesia. Misalnya kayak salah satu student gue, dia Indonesian jelas. Terus juga dia punya rekan, dia bosnya sendiri Rusia dan temannya itu English speaking gitu dari negara lain. Nah, jadi daripada dia belajar bahasa Rusia atau bosnya belajar bahasa Indonesia, mereka ambil middle ground di mana bahasa yang mereka pelajari di sana gitu. Jadi di Rusia pun belajar bahasa Inggris, di Indo belajar bahasa Inggris. Jadi ya udah middle ground, mereka berinteraksi pakai bahasa Inggris. Ini berlaku buat pegawai yang lain yang pernah gue ajarin, bosnya Korean di Indonesian, jadi ambilnya Inggris. IT supportnya Indian, akhirnya mereka ambil jalan tengah, ya udahlah kita belajar bahasa Inggris aja, kita pakai bahasa Inggris aja. Jadi bahasa Inggris lebih ke sebagai middle ground, sebagai bahasa penengah antara orang yang saling tidak bisa bicara bahasa native satu sama lain. Nah, karena mereka ini bahasa Inggris sebagai middle ground, mereka bukan bahasa Inggris sebagai orang native speaker. Nah, karena mereka bukan native speaker, maka advanced vocabulary mereka itu akan terbatas. Jadi ketika lu pakai ini berinteraksi dengan orang-orang yang bukan native English speaker, yang ada mereka malah bingung lu tuh ngomong apa, dan at the end of the day lu malah ngejelasin versi basicnya. Jadi walaupun ini keren, it's good to know, tapi ini nggak very komunikatif in the way that nggak semua orang ngerti ini apa. Dan memang tujuan dari test prep itu untuk flexing bahasa Inggris, untuk nunjukin sejago apa lu dalam menggunakan bahasa Inggris. Karena flexing gak komunikatif, jadi lu ambil ini kalau lu bener-bener butuh aja. Kalau lu cuma iseng, gue pengen improve, ya lu ambil. Kalau nggak bisnis, ya general English aja gitu. Nggak usah ambil test prep, karena selain biayanya lebih mahal, usually programnya itu tidak dirancang untuk komunikasi gitu. Program itu dirancang untuk ace the test, untuk dapat nilai bagus di tes gitu. Nah, poin kedua adalah lu sendiri takut bikin salah. Maksudnya tuh gimana? Lu udah daftar di kelas, lu udah bayar yang uangnya nggak sedikit, tapi lu minder untuk nyoba speaking di kelas. Lu takut diledekin, lu takut, terutama kalau kelasnya rame ya, lu takut dilihat jelek. Padahal gue bisa bilang kelas itu adalah safe space, tempat aman untuk bikin salah. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena di kelas ada guru, ada teachernya lah. Teacher ini tugasnya tuh untuk improve lu. Ketika dia mau improve lu, dia akan ngasih lu feedback. Feedbacknya juga akan diberikan secara respectful. Maksudnya tuh gimana? Gini, kalau lu notice orang ketika ngoreksi orang lain di internet itu biasanya bilang lu salah gitu, lu gini. Nah, teacher
pada sepatutnya ya, seenggaknya bagaimana gua di train saat itu adalah kita tuh harus ngasih feedback dengan cara yang respectful, dengan cara yang masih menghormati si orang yang mencoba walaupun dia bikin salah. Dan modelnya tuh ada dua, ada yang direct, ada yang indirect. Yang direct itu ketika dia lagi bikin salah langsung kita respectfully berhentikan, langsung kita benerin salahnya di mana. Nah, ada juga, dan ini cocok untuk kelas private, cocok untuk kelas yang ngajarnya cuma satu anak. Private tuh direct tuh enak aja gitu. Nah, ada juga yang indirect. Indirect itu sesuai namanya ya, itu ngasih feedback atau ngasih correction secara nggak langsung, cocok untuk yang kelasnya rame-rame gitu kan, misalnya 2 atau 3 atau 4 orang gitu. Karena kan kalau kita benerin di depan orang tersebut, meskipun niat kita adalah ngasih perbaikin kesalahan, boleh jadi itu dianggap sebagai menyerang gitu kan, boleh jadi tidak, orangnya tuh merasa nggak nyaman dikoreksi di depan umum. Dan itu very common knowledge gitu. Jadi kalau lu ngelihat orang bisa bahasa Inggris terus nunjukin kesalahan orang di depan umum, bahkan dan konteksnya nyebut namanya buat ngejelekin, ya emang niat orang tersebut itu bukan buat bantu lu makin pinter, atau niat orang tersebut tuh bukan buat bantu listenernya atau viewersnya makin pinter. Dia simply nyari bantalan orang yang salah buat di kata-katain gitu. Karena if you're a teacher, lu akan pakai dua cara feedback ini gitu, entah direct atau indirect, tapi tetap di deliver dengan respectful, tetap di deliver dengan cara yang menghormati orang yang mencoba tadi. Jadi nggak, wah lu salah, lu nggak bisa, lu gimana sih gitu, nggak gitu mainnya. Kita tuh harus menghormati banget. Nah, poin-poin ini lu dapat ketika lu ada di kelas. Makanya mumpung lu lagi di kelas, lu bikin salah aja, lu belajar aja gitu, nggak ada yang salah dengan itu. Justru lu salah ketika lu nggak mau bikin salah gitu, akhirnya lu nggak nyoba dan lu rugi sendiri gitu. Nah, gue tuh nggak nyaranin lu untuk belajar, untuk menunjukkan kemampuan lu di internet gitu, terutama kalau lu belum cukup pede. Gue cukup pede gitu, I'm quite confident with my skills, so no problem with that. However, what you need to know is that nggak semua orang itu suportif, nggak semua orang itu seneng orang lain maju, nggak semua orang seneng lihat orang lain belajar gitu. Mungkin kalau teman-teman guru di internet, teman-teman teacher kayak gue di internet, mereka kan senang-senang aja ngelihat lu nyoba bahasa Inggris, kita akan ngasih lu feedback yang respectful gitu di internet. Tapi buat orang yang bukan teacher dan buat orang yang kayak tadi gue bilang ya, emang lagi cari bantalan aja, emang lagi cari pelampiasan buat ngetawain orang, ya well, lu tidak di tempat yang tepat gitu. Ketika lu bikin salah, lu akan diketawain, lu akan jadi bahan konten mereka gitu. Itu baru orang yang bisa. Belum lagi yang nggak bisa. Itu ada namanya, mungkin lu pernah denger ya, crab mentality. Jadi ketika lu ada di komunitas lu sendiri yang nggak mau maju, lu tuh akan dapat phrases yang ini seriously beberapa murid gue tuh ngalamin itu sok Inggris. Jadi saat mereka mau belajar, terus mereka tuh dibilang sok Inggris sama temennya yang nggak mau belajar bahasa Inggris gitu. Jadi udah mah yang pinter nggak tentu suportif, yang nggak bisa pun lebih nggak suportif lagi gitu, karena iri dengan lo yang mau maju. Jadi saran gue, ketika lo ada di kelas, itu waktunya lo bikin salah. Dan in my honest opinion gitu, gue lebih support lo belajar bahasa Inggris dengan supervise, supaya ketika lo salah, lo diupdate dengan respectful, lo dikasih feedback dengan respectful gitu. Nah, poin selanjutnya, lu udah daftar kelas, udah cukup pede, udah pilih program yang tepat, tapi lu mandek cuma belajar di kelas. Maksudnya tuh gimana? Kelas itu terbatas, kelas itu cuma paling banter 2-3 kali seminggu, paling banter lah ya. Mungkin ada yang 4, mungkin ada yang 7 kali, tapi gue rasa umumnya 2-3 kali aja cukup gitu. Biasanya sih hanya segitu aja gitu. Nah, sementara bahasa itu skill iya, knowledge ya, tapi mainly skill. Karena ini skill, ini harus lu latih terus. Namanya juga skill kan, itu butuh praktis, butuh latihan. Dan latihannya itu nggak boleh puas, nggak boleh mandek cuma di kelas, cuma ketika di kelas gitu. Terus gimana nih supaya lu bisa latihan terus-terusan?
menurut gua lu tuh perlu banget cari peers atau cari teman belajar. Teman belajar ini maksudnya itu nggak harus orang yang lu ngerjain soal terus-terusan, nggak gitu ya, kayak lu berdua ke ngerjain soal gitu, nggak gitu, tapi activity sesimpel kayak misalnya kayak chatting atau ngobrol itu harus in English misalnya. Jadi lu sama temen lu bikin janji kalau lu berinteraksi sama dia, lu hanya akan menggunakan bahasa Inggris. Dan sebaliknya dia juga akan cuma ngomong bahasa Inggris sama lu gitu. Dengan begitu, lu punya waktu untuk praktis bahasa Inggris di luar kelas gitu. Poin penting lainnya adalah lu juga harus lu harus jelas lu cari, dan lu tentu harus cari kesempatan untuk untuk belajar di luar kelas dengan menikmati konten-konten in English. Misalnya, dan salah satu yang gue sangat sarankan itu podcast. Kenapa podcast? Karena di podcast itu tidak seperti film. Kalau film itu kan, ya lu pernah nonton film lah, kita pernah nonton film. Itu sering banget ketika ada musik yang dramatis, suara si aktornya tuh nggak terlalu kedengaran, ngomong apa dia nggak terlalu jelas, atau ya keganggu sama suaranya aja. Dan juga kalau musik gimana? Musik ya, well itu kan form of entertainment ya, walaupun itu fokus ke speaking, karena well lu nyanyi gitu, tapi musiknya tadi itu distracting dan bukan intonasi dan cara alami orang berbicara. Kenapa saran gue podcast? Karena podcast itu adalah momen atau sarana lah bisa gue bilang, dimana orang itu bicara bahasa Inggris dengan intonasi orang ngobrol pada umumnya. Jadi 2-3 orang ngobrol gitu kan, santai, gak ada background yang aneh-aneh, gak ganggu juga. Jadi mereka tuh ngobrol aja gitu dalam bahasa Inggris. Nah pas nonton podcast ini lu coba bisa menerapkan shadowing. Oke, sebelum shadowing mungkin bisa gue saranin lu menikmati konten podcast dalam bahasa Inggris di bidang yang lu suka. Misalnya lu suka main game, lu menikmati English podcast yang bahas game apa aja, pasti ada kok versi bahasa Inggrisnya gitu. Terus atau lu suka otomotif, lu suka film, pasti ada podcast yang bahas niche lu tadi dan di deliver dalam bahasa Inggris. Itu bisa menikmati konten-konten tersebut gitu, buat sambil lu belajar, sambil lu menikmati konten yang emang lu suka gitu. Jadi dengan lu paling nggak 2 poin ini lah ya, chatting dalam bahasa Inggris, ngobrol sama temen dalam bahasa Inggris, terus juga menikmati podcast dalam bahasa Inggris juga, ini tuh salah satu cara untuk belajar di luar kelas. Nah, poin keempat ini adalah poin dimana ini bukan kesalahan lu, tapi ini kesalahan guru lu sendiri. Kalau dia itu TTT-nya atau teachers talking time-nya itu di atas 50%. Kayak picture this, lu punya sesi 90 menit gitu. Nah, di sesi 90 menit, guru lu tuh ngomong dari 90%, berarti dia ngomong 45 menit sendiri tuh, dia doang. Sementara, let's say di kelas lu tuh ada sekitar 3 orang. Berarti kan ini 45 bagi 3 itu cuma 15 orang. 15 menit per orang. Sementara guru lu 45 menit sendiri. Nah, ini adalah alasan kenapa TTT itu sangat penting bagi gua, guru, dan semua guru lain untuk dikurangi, terutama di kelas, terutama di konteksnya kelas kursus ya. Jadi itu penting banget buat kita ngurangin TTT. Kalau bisa di bawah 50%, idealnya sih di 30% aja gitu. Tapi ini ideal lah ya. Tentu ada kondisi yang nggak memungkinkan, cuma it will be best kalau kita bisa achieve ini gitu. Nah, kenapa ini penting gitu? Karena dengan ngasih lu speaking time lebih banyak, berarti lu bisa praktis lebih banyak. Kalau lu cuma 15 menit berarti latihan lu dikit. Kalau praktis lu bisa lebih banyak, berarti kesempatan lu untuk bicara lebih banyak, lu makin terlatih dan lu makin jago gitu. Nah, di poin ini lu nggak bisa apa-apa. Maksudnya ini bukan salah lu gitu. Kalau misalnya lu udah daftar di sebuah lembaga gitu kan, dan lu tahu kalau guru lu itu nggak bisa memenuhi standar teacher talking time di bawah 50%, lu bisa kasih feedback langsung aja ke gurunya, bilang kalau sir, madam, atau misalnya Mr., Miss gitu, TTT-nya kayaknya kebanyakan deh gitu, saya juga mau belajar dong di kelas gitu, kesempatan ngomong di kelas gitu. Jadi lu bisa kasih feedback langsung, atau kalau lu nggak enak ngomong langsung ya, dan karena kan mungkin lu takut nyenggol ego gurunya gitu kan,
lu bisa ngomong ke staff di lembaga tadi supaya bisa diomongin ke lu, jadi kan dia bisa anonim, anak dia kan banyak, nggak lu doang gitu, bisa anonymous, dia bisa belajar gitu waktu udah. Tapi honestly speaking ya, guru tuh suka belajar kok. I mean the reason kita jadi guru kan karena kita suka belajar, suka ngajar gitu. Jadi kalau gue kayak gitu, lu ngomong ke gue langsung, ya gue akan belajar aja gitu kok. Oke, gue coba manage feedbacknya, gue coba untuk ngomong di bawah 50% gitu. Tapi again, kalau lu nggak cukup yakin buat ngomong langsung ke guru lu, ya bilang aja ke staff admin, dia akan ngomong ke guru lu gitu. Tapi idealnya memang guru tuh nggak boleh dominan di kelas, intinya sih gitu ya, nggak boleh ngomong lebih dari 50%, better 30%. Tapi again, ada beberapa case di mana ini bisa dimaafkan dalam tanda kutip. Yang pertama, ketika lu lagi ada di kelas test prep, kelas persiapan tes TOEFL ITP, IELTS, atau kelas TOEFL IBT dan sebagainya. Nah, di kelas-kelas ini mungkin waktu speaking lu akan lebih sedikit karena guru akan fokus menjelaskan poin-poin yang tadi sempat gue singgung. Jadi format soal gimana, cara jawab soal, vocabulary advance, penilaian gimana. Tentu ketika lu ngejelasin ini lu butuh ngomong, dan di poin ini akan sulit mencapai teacher talking time di bawah 50%. Poin kedua adalah di satu momen ketika lagi bahas grammar, karena kan grammar itu konsep yang tidak semuanya ada dalam bahasa Indonesia, perlu penjelasan, jadi mungkin guru akan banyak ngomong. So yeah, it is two cases, akan normal kalau guru lu ngomong di atas 50%, walaupun tentu kita in the best interest, terutama soal grammar, kalau bisa sih nggak setinggi gitu ya. Cuma kalau tes prep gue rasakan sudah dihindari, unless lu lagi belajar speaking atau writing yang itu produktif, nah itu baru nggak boleh di atas 50%. Nah, terakhir ekspektasi itu nggak masuk akal. 30 hari lancar English tuh menurut gue nggak masuk akal ya. Jadi karena, waktu lu nggak cukup banyak, dan tuh kayak maksain semuanya itu selesai dalam 1 bulan gitu. Ekspektasi yang lebih masuk akal yaitu antara 3, 6, dan 1 tahun. 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Jadi ini tuh checkpoint bentuknya, bukan kayak dalam 3 bulan lu udah langsung native banget gitu, enggak. Tapi checkpoint yang tangible, checkpoint yang jelas. Jadi dengan syarat lu memenuhi poin-poin ini, lu immerse tuh gimana? Immerse tuh lu menikmati konten-konten dalam bahasa Inggris, podcast bahasa Inggris, musik lu pakai bahasa Inggris, film lu pakai subtitle English. Kalau lu nonton film Indonesia, lu coba cari film Indonesia yang punya subtitle bahasa Inggris gitu kan. Lu immerse, lu hidup dalam bahasa Inggris, dan semuanya pakai bahasa Inggris. HP lu bahasa Inggris, m-banking lu bahasa Inggris kalau bisa gitu kan. Kalau cukup pede, temen gue tuh pernah bilang, seberapa pede lu terhadap bahasa Inggris itu adalah ketika lu kepencet English di ATM dan gak panik gitu. Kalau lu udah bisa gitu, berarti lu cukup pede sama bahasa Inggris lu, dan ini lu immerse dalam bahasa Inggris gitu. Latihan di luar kelas, tadi sempat gue singgung. Terus ketika di kelas sendiri, lu gak bolos dan gak cari alasan buat bolos, dan lu selalu ngerjain tugas kalau dikasih. Lu ngerjain 3 poin ini, maka lu akan dapat, maka ekspektasi 3 bulan itu akan lebih rasional. Asumsi lu dari 0, asumsi lu nggak tahu apa-apa sama sekali, dari 0% lah gitu. Nah, setelah 3 bulan lu akan bisa apa aja sih? Yang pertama, lu akan tahu soal structure, lu akan familiar sama bentuk kalimat SVO yang sebenarnya mirip di bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, nggak jauh beda kok sebenarnya. SVO, SPO tuh mirip-mirip lah ini bahasa Inggris gitu. Nah, di 3 bulan ini lu akan mulai familiar sama structure dalam bahasa Inggris, mau itu kalimat atau kalimat negatif, question, dan sebagainya. Lu akan tahu simple tenses, past tense, simple past, simple present, dan sebagainya. Lu akan tahu basic vocab gitu. Basic vocabulary atau basic phrases juga akan tahu juga. Dan lu mulai terbiasa baca reading and listening in English. Walaupun biasanya materinya di situasi ini tuh lebih sederhana gitu. Bukan materi bahasa Inggris yang ribet karena kan masih pengenalan.
Dan lu di 3 bulan ini dari nol tadi ya, lu mulai bisa small talks kayak kalimat-kalimat sederhana kayak what is your hobby and where do you live. Lu udah bisa bikin kalimat dan lu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Ini di 3 bulan pertama. Kalau lu stick to kalau lu can keep up with everything, di 6 bulan lu sudah sangat familiar dengan SVO tadi. Jadi lu better understanding of the structure. Understanding dari structure-nya gitu. Jadi lu mulai ngerti kalau verb ing itu bukan kata kerja tapi kata benda, dan lu mulai ngerti logika cara pakainya gimana. To infinitive juga itu kata benda jatuhnya gitu. Terus lu mulai bisa mixed tenses kayak misalnya past perfect, atau misalnya mulai ngerti tenses yang mix lagi past perfect continuous nah gitu. Jadi lu mulai tenses lu udah advance, lu nggak cuma simple atau yang mixed phrases, lu sudah mulai familiar dengan idioms, lu tahu dan lu bisa paham non-learning content. Non-learning content tuh gimana? Jadi konten yang dirancang, jadi kan kalau di buku atau di ikut kelas itu kan ada reading teksnya, ada audio listeningnya. Yang bedanya dengan audio asli itu tuh dirancang buat belajar. Misalnya kalau misalnya audionya itu speakingnya itu lebih pelan atau intonasinya lebih lambat, jadi orang yang belajar tuh bisa ngikutin dengan enak gitu. Nah, setelah 6 bulan lu bisa menikmati konten dalam bahasa Inggris yang tidak dirancang buat orang yang belajar, tapi dirancang buat mereka yang sudah native. Lu sudah lebih nyaman, lu udah lebih ngerti, dan lu gak ada kendala dalam memahami isi konten tersebut, baik itu video ataupun teks, tulisan, ataupun itu berupa rekaman audio atau podcast gitu. Lu bisa ngerti semuanya dengan confident, dengan nyaman, dengan percaya diri gitu. Dan pastinya setelah 6 bulan lu mulai, tadi gue bilang confident, mulai pede menggunakan bahasa Inggris di depan orang lain gitu, karena lu mulai udah tahu structure-nya seperti apa, lu punya kosakata yang banyak, lu punya phrases yang banyak, lu sudah semakin pede buat pakai. Mungkin belum di tahap dimana lu berharap lu like very like in the native level yet, but this is a lot of improvement. Ini udah improvement banget dari yang sebelumnya itu masih 0% tadi. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir tuh nggak selama itu juga teman-teman. Mungkin nggak 30 hari, tapi 6 bulan tuh nggak lama loh. Kayak 6 bulan lu belajar atau 6 bulan lu nggak belajar tuh sama-sama akan habis, sama-sama akan kepake. Gue pernah ngalamin ini ketika gue milih antara apakah gue lanjut studi magister atau enggak. Magister kan lama ya, itu bisa 4 semester 2 tahun. Tapi kalau antara gue lanjut S2 atau enggak lanjut S2 pun 2 tahun akan sama-sama habis. Jadi daripada waktu gue habis gak berkembang, ya lu mending belajar aja. 6 bulan tuh gak terasa tahu-tahu 6 bulan tuh udah lewat aja. Tahu-tahu sekarang udah bulan Desember misalnya, sekarang kan masih bulan Maret ya, tahu-tahu udah Desember aja. Waktu habis begitu aja, lu ngabisin waktu dengan hal yang gak penting. Jadi daripada itu terjadi, mending lu belajar dan set ekspektasi dengan masuk akal. Nah, di setahun belajar, lu sudah sangat nyaman menggunakan bahasa Inggris. Lu bahkan saking nyamannya, lu bisa nebak phrases atau idioms dari bagaimana idioms itu digunakan. Gitu. Misalnya kayak phrases apa ya? Gue tuh sebenarnya nggak terlalu ngikutin idioms baru sih. Oh, paling kayak di kata cap atau satu bet misalnya. Jadi kayak misalnya lu dengar kata bet, yang kita tahu bet itu artinya taruhan. Cuma kalau di konteks percakapan, orang bilang sesuatu terus dijawab okay, bet atau I bet.
Bet ini artinya jadi kayak oke, siap gitu. Walaupun bet makna benerannya itu taruhan, tapi di bahasa sekarang, bahasa anak-anak sekarang, bet itu artinya ad idiom untuk bilang yes gitu, karena lu tahu dari konteks bagaimana itu digunakan gitu. Nanti gue kasih videonya deh, contoh gimana bet itu digunakan dalam conversation. Dan lu bisa dan di tahap ini lu bisa nebak kalau bet itu artinya apa. Nah, at this point lu hanya perlu fokusin diri. Jadi lu general itu udah nggak, general English itu udah nggak relevan buat lu. Jadi general English itu udah sesuatu yang ya udah lewat lah. Gue udah nggak belajar general lagi. Lu tinggal pilih antara lu fokus ke tes prep, persiapan tes, atau lu fokus ke business English atau ESP, English for Specific Purposes gitu. Tapi yang pasti kalau lu udah setahun belajar, gua rasa lu udah nggak butuh general English lagi. Lu udah cukup nyaman dengan hidup lu, tinggal pilih either this or this gitu. Tinggal mana yang lebih bermanfaat buat lu ke depannya gitu. Dan tentunya dengan setahun belajar lu udah dengan pede banget ngomong bahasa Inggris sama native speaker atau menggunakan bahasa Inggris hari-hari gitu. Dan buat lu itu udah bukan sebuah tantangan, sebuah struggle lagi gitu in a year, tapi dengan syarat lu ngelakuin semua ini gitu. Itu mungkin banget dalam setahun. Oke, jadi itu semua apa yang bisa gue kasih dari pengalaman gue mengajar satu dekade. Kalau lu punya pertanyaan silahkan tinggal di kolom komentar. Gue Rifki, thank you.